Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, kali ini ada kabar baik buat kalian semuanya para peserta CPNS 2019 yang sudah lolos ke tahapan SKB. Seperti apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah BKN sudah memastikan bahwa pelaksanaan SKB benar-benar akan dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKN yaitu Bapak Bima Haria, Bapak Bima Hari Wibisana dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI yang dilaksanakan pada hari Selasa 23 Juni 2020. Dalam hal tersebut, Bapak Bima Hari saja menyampaikan bahwa jadwal SKB rencananya akan dilakukan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020 setelah pelaksanaan uji sekolah kedinasan dilaksanakan. Jadi seperti memang yang sudah berkembang selama ini bahwa SKB ini akan dilaksanakan setelah proses SKD sekolah kedinasan selesai dilaksanakan, yaitu pada bulan Juli 2020. Disampaikan tadi, dijelaskan untuk waktunya adalah mulai dari akhir Agustus hingga awal Oktober. Kalau kita lihat pelaksanaan yang sedemikian lamanya, yaitu mulai dari akhir Agustus sampai Oktober tadi sekitar 2 bulanan ya, 30 harinya full di September, dan mungkin di akhir 1 minggu di Agustus dan 1 minggu di Oktober. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SKB nantinya benar-benar akan memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah dalam hal pembatasan peserta. Dengan tenggat waktu yang cukup lama ini, kemungkinan peserta yang akan mengikuti persesinya itu tidak lebih dari 20 orang. Kalau mungkin pada saat SKD kemarin bisa sampai 40 hingga 60 orang lebih dalam satu ruangan, bisa saja mungkin nanti hanya separohnya, yaitu mungkin sampai 10 atau 20 orang saja dalam satu sesi. Inilah yang mengakibatkan pelaksanaan SKB renggang waktunya cukup lama, mulai dari akhir Agustus hingga awal Oktober. Dan memang disampaikan pula pelaksanaan SKB nantinya benar-benar akan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dan nantinya di mana Panselnas akan berkoordinasi langsung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Panselnas juga akan menetapkan lokasi ujian yang meminimalisir pergerakan peserta. Karena potensi pergerakan peserta kemungkinan bisa saja terjadi lintas kabupaten atau kota, lintas provinsi, atau bahkan harus ke Jakarta. Nah, kalau kita mengingat penjelasan tersebut, bisa jadi buat teman-teman yang awalnya tesnya akan dilangsungkan mungkin harus datang ke Jakarta, bisa saja ini nantinya tesnya tidak perlu harus datang ke Jakarta, tapi dilaksanakan di masing-masing daerah, atau mungkin cukup datang ke ibu kota provinsinya. Jadi teman-teman yang mungkin dari Aceh tiba-tiba harus datang ke Jakarta, mungkin tidak perlu sampai seperti itu, tinggal nanti pelaksanaannya dilaksanakan di provinsinya masing-masing, atau mungkin bisa jadi di kabupaten atau kotanya masing-masing. Hal ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk meminimalisir pergerakan dari peserta. Nah, pastinya ini adalah kabar baik untuk kalian semuanya yang mungkin nantinya akan terkendala biaya jika memang harus datang ke Jakarta atau ke daerah yang lebih jauh untuk melaksanakan tes SKB. Dan ini jadi suatu pukulan telak bagi mereka yang selama ini mendesus-desuskan upaya untuk SKB ini nggak usah digelar aja sih, cukup ambil hasil dari SKD. Misalnya yang dibutuhkan 1, ya udah ambil peringkat 1. Termasuk juga mereka yang menggelorakan atau mengumbar-umbar opini untuk ya udah nggak usah ada SKB aja yang lulus sesuai dengan peringkat kemarin ya, misalnya tiga kali dari yang dibutuhkan ya. Ini kan opini yang digembar-gemborkan oleh mereka yang pengecut tapi berlindung di balik anggaran, biasanya kan biar hemat anggarannya ya. Namun BKN ternyata tidak mengambil opsi tersebut, dia tetap ingin melaksanakan SKB. Bahkan BKN juga dalam hal ini pastinya menghapuskan opsi adanya SKB online, di mana memang SKB online ini adalah rentan terjadinya kecurangan, karena kita tidak tahu nih para peserta yang ada yang mengerjakan di rumah, entah itu dibantu oleh temennya, entah dibantu oleh gurunya mungkin ya. Makanya SKB itu tetap harus dilaksanakan secara terbuka lebarnya, di mana peserta lain juga bisa melihat ada peserta lain di sebelah-sebelahnya, ada pengawasnya. Jadi memang lebih transparan lah perekrutan CPNS saat ini ya.
Baik teman-teman, itu tadi informasi lah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, terutama untuk kalian yang sedang menanti-nantikan kepastian pelaksanaan SKB CPNS tahun anggaran 2019. Semakin pasti jadwalnya, itu artinya semakin harus siap-siap lagi nih teman-teman untuk menghadapi SKB. Jangan sampai udah mau mepet baru mau belajar, ini adalah suatu kesalahan fatal. Ingat, walaupun teman-teman berada di posisi 1, itu bukan jaminan teman-teman akan lulus dalam tahapan CPNS. Masih ada tahapan SKB yang nilainya 60% dibandingkan nilai SKD yang hanya 40%. Jadi peringkat 2, peringkat 3 ini masih punya kesempatan untuk menyalip teman-teman semuanya. Oleh karena itu persiapkan diri dengan baik agar kesempatan ini tidak terbuang sia-sia. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.